Anda seperti ini, menyebarkan kebatilan. Katakan kepada saya, apakah Tuhan Anda mengajarkan kepada Anda kebatilan? Tuhanku Sang Hyang Widi. Dan Tuhan Anda menyebarkan kebatilan, betul? Sebagaimana yang Anda lakukan. Agama Anda adalah agama buatan manusia yang penuh dengan kekurangan. Mudah. Maka Yang Anda sembah hakikatnya iblis yang enggan untuk memberikan penghormatan kepada Adam. dengan penuh amarah. Oh, seperti itu. Sang Hyang Garuda. Ayatnya saufa muslihim nara. Sang Hyang Kullama Widi. nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqu. Sang Hyang Baruna fighting Dewa Baruna dengan seorang ustadz. Mantap. Terjadi pertempuran teman-teman antara Sang Hyang Baruna dengan seorang kiai, dan video ini sangat seru sekali, seperti kita menonton sebuah serial drama action. Dan apa yang terjadi teman-teman? Sang Hyang Barunanya kalah. Wow, dan hebat sekali teman-teman, atau ilah ini yang disebutkan berhasil memenangkan perkelahiannya dengan Sang Hyang Baruna. Menggelikan memang. Kemudian disebutkan Dewa Baruna mengeluarkan senjata Trisula, teman-teman. Sedangkan kita ketahui bahwa Trisula itu adalah senjata Dewa Siwa. Senjata Dewa Baruna itu adalah Barunastra. Barunastra itu adalah senjata dari Dewa Baruna dengan bentuk kekuatan air bah dan bisa menyerupai bentuk apapun. Intinya adalah air, teman-teman, bukan Trisula. Trisula itu senjata Dewa Siwa, dan ini salah satu orang yang menjadi mediator yang kerasuan itu sudah banyak kesalahan, teman-teman, kejanggalan-kejanggalan dalam pembuatan videonya. Om Swastiastu, teman-teman Istana Channel, selamat datang di Istana Channel. Teman-teman, selamat tahun baru 2023, dan baru saja beberapa belakangan ini kita saat Natal dihiasi dengan beberapa video-video tentang keindahan toleransi beragama, dan saya agak sedikit kaget ketika masih menjumpai sebuah video yang menayangkan tentang salah satu panutan di sebuah agama, kemudian melalui seorang mediator, dan mediator ini dirangsuki oleh mengakunya bernama yang merasukinya adalah Sang Hyang Baruna. Dan dalam agama Hindu, Dewa Baruna ini adalah salah satu dewa penguasa lautan. Dan seperti apa sosok Dewa Baruna sebenarnya dalam pemahaman Hindu? Saksikan video berikut ini. Dan teman-teman, dalam tayangan mediasi tersebut terlihat memang sang mediator menyebutkan bahwa dirinya adalah Sang Hyang Baruna. Dan teman-teman, video tersebut diunggah pada video SDG Fan Official pada video TikTok. Di sana menjelaskan ada kata-kata yang menyebutkan bahwa yang disembah itu adalah Sang Hyang Widi. Kemudian ditanya kembali, apakah Tuhan Anda mengajarkan kebatilan dan kebohongan? Anda seperti ini, menyebarkan kebatilan. Katakan kepada saya, apakah Tuhan Anda mengajarkan kepada Anda kebatilan? Tuhanku Sang Hyang Widi. Dan Tuhan Anda menyebarkan kebatilan, betul? Sebagaimana yang Anda lakukan. Teman-teman,
Ustadz yang ada dalam video TikTok tersebut bernama Ustadz Hakim Bawazir. Beliau ini pernah ada di salah satu acara Trans TV, kalau nggak salah pada saat itu acara Trans TV tentang dunia gaib begitu intinya. Dan dia mengatakan bahwa agama, tentunya yang dimaksudkan dari video itu adalah agama Hindu, itu adalah buatan manusia. Dan kemudian ada kata-kata yang memang kurang mengenakan kalau kita dengarkan sebagai umat Hindu. Agama Anda adalah agama buatan manusia yang penuh dengan kekurangan. Mudah. Ketika seorang mediator mengatakan bahwa dirinya adalah Sang Hyang Baruna, kemudian ada juga percakapan yang mengatakan bahwa apakah yang Anda sembah itu iblis. Intinya ada banyak kata-kata yang memang kurang nyaman kalau kami sebagai umat Hindu mendengarkan itu semua. Agama Anda adalah agama buatan manusia yang penuh dengan kekurangan. Mudah. Dengan saya menghasut materi. Maka Yang Anda sembah hakikatnya iblis yang enggan untuk memberikan penghormatan kepada Adam. Dan semeton tentunya mendengar banyak sekali apakah benar Sang Hyang Baruna yang dikenal sangat dihormati dalam agama Hindu itu masuk ke dalam seorang tubuh manusia. Yang secara simpel, jika kita mau mencari pengetahuan di googling atau di buku-buku Hindu tentang apa sih bedanya seseorang yang kerangsuan dan dirasuki. Dan dari beberapa penjelasan yang kami temukan, jika seseorang itu dirasuki sosok yang suci, biasanya pembawaannya tenang dan tidak berbeda dengan sosok yang memasuki adalah kerangsuan. Kalau kerangsuan biasanya auranya panas, marah-marah, menggeram, dan lain sebagainya. Dan saat peristiwa sang mediator yang dirasuki, itu terlihat sekali sosoknya memang, apalagi terlihat sempat beradu kekuatan begitu. Terlihat sosok kesombongan, bukan seperti Dewa Baruna, dan kami tentunya tidak percaya bahwa sosok Dewa Baruna masuk ke dalam tubuh seorang manusia. Apalagi dengan mengatakan bahwa melalui sang mediator itu bahwa dia bertugas untuk hal-hal kebatilan begitu. Sebagai umat Hindu, ketika melihat video ini apakah terprovokasi? Tentunya tidak. Ada banyak media-media Hindu tentunya, tapi jarang sekali, belum pernah kami temukan bahwa di media-media YouTube atau yang lainnya yang Hindu itu membahas tentang agama orang lain dari hal seperti yang terlihat pada video di TikTok tersebut, yang sepertinya ingin mengajak para penontonnya untuk berpindah agama. Dan memang hal seperti itu, mengajak seseorang untuk memeluk agama Hindu, itu kita tidak pernah mengajak, memang kami tidak pernah. Dan inilah salah satu bedanya. Ini adalah salah satu perbedaannya kita sebagai penganut Hindu. Untuk teman-teman, jangan terpancing emosinya. Saya yakin teman-teman Hindu dimanapun berada, baik generasi muda, tidak akan mudah begitu saja untuk percaya dengan video-video seperti ini. Dan kita harus cerdas. Justru dengan beredarnya video yang diduga menghina salah satu dewa yang ada dalam agama Hindu, kami penasaran. Contohnya saya sendiri yang mungkin sudah lama tidak mencari tahu tentang ajaran-ajaran yang berisikan cerita tentang Dewa Baruna ini, kami justru memperdalam pengetahuan kami dengan membaca seperti apa sebenarnya sosok Dewa Baruna. Dan saya yakin semua teman-teman umat Hindu tidak ada yang akan terpancing dengan video-video yang bernarasikan seperti ini, karena saya yakin kita sebagai umat Hindu adalah agama yang mengajarkan kasih sayang. Agama jika diibaratkan seperti agama ibu, seperti apapun seorang anak
mengotori ibunya ketika masih bayi, namun seorang ibu tidak akan pernah dendam dan marah kepada putra-putrinya. Seperti itulah agama Hindu yang tentunya kami anut. Dan saya yakin banyak generasi milenial sekarang ini yang justru ketika melihat video-video seperti ini akan terbuka pola pikirnya, kemudian justru mencari tahu tentang kebenaran dari video-video seperti ini. Dan jika kita penasaran, justru kita akan membuka buku-buku dan mencari referensi tentang sosok Dewa Baruna. Kemudian paling tidak kita bisa googling, mencarinya di Wikipedia atau di jurnal-jurnal agama Hindu. Sehingga dengan begitu justru yang awalnya mungkin pengetahuan kita sebagai generasi milenial, anak-anak muda yang sedikit mengetahui tentang sosok Dewa Baruna ini justru akan lebih tahu. Semoga saja kedepannya video-video seperti ini yang tujuannya di awal akan mengaburkan cerita-cerita tentang Hindu, justru malah sebaliknya memperkuat keyakinan kita sebagai generasi Hindu. Seperti yang dikatakan bukunya Jurilina tentang The Architect of Deception, yaitu tentang arsitek kebohongan. Di sana dijelaskan bagaimana cara menghancurkan suatu negara, suatu bangsa, suatu peradaban atau suatu keyakinan. Kalau menurut kami dalam hal ini, itu yang pertama adalah dengan cara misalnya mengaburkan sejarahnya. Semeton pasti sadar belakangan ini banyak sekali sejarah-sejarah yang mulai dikaburkan. Kemudian berusaha dihilangkan atau kemudian dihasut sejarah-sejarah tersebut. Itu yang pertama dilakukan. Ada beberapa seperti film-film itu mulai ceritanya yang fakta yang sebenarnya tidak begitu, kemudian dikaburkan sejarahnya. Kemudian yang kedua, setelah dikaburkan, dihilangkan bukti-bukti peninggalannya. Itu bisa saja dengan menghancurkan misalnya peninggalan-peninggalan tentang sebuah budaya, peradaban, atau bahkan sebuah tradisi, sebuah agama, itu berusaha untuk dihancurkan. Itu tahap yang kedua. Dalam buku tersebut disebutkan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yaitu dengan cara memutuskan hubungannya dengan leluhurnya. Putuskan mungkin bisa saja dengan mengatakan bahwa leluhur itu primitif dan lain-lain sebagainya, sehingga mereka benar-benar terputus dan tidak lagi terhubung dengan tidak kuatnya itu adalah salah satu cara yang disebutkan oleh Jurilina, seorang sastrawan, kemudian dia adalah seorang jurnalis, kemudian paranormal juga, cara menghancurkan sebuah bangsa atau sebuah keyakinan atau sebuah agama. Itu mirip memang jika kita simak dalam sebuah video ini. Dan Semeton justru dari video-video yang seperti ini, harapan si pembuat video mungkin saja berkeinginan untuk mengaburkan keyakinan, justru sebalikannya. Karena ada video seperti ini, justru yang awalnya saya pribadi yang tidak begitu banyak mengetahui tentang Dewa Baruna, akhirnya kami mencari buku dan membacanya. Dan salah satu penjelasnya adalah Dewa Baruna itu adalah, sebutan dalam ajaran agama Hindu, Baruna atau Waruna adalah manifestasi Brahman yang bergelar sebagai dewa air, penguasa lautan dan samudra. Kata Baruna atau Varuna berasal dari kata var atau bahasa Sanskerta yang berarti membentang atau menutup. Kata var tersebut kemudian dihubungkan dengan laut, sebab lautan membentang luas dan menutupi sebagian besar wilayah bumi. Nama lain Dewa Baruna adalah Jalapati, Praceta, Yadapati, Ampuraja, Pasi. Kemudian menurut kepercayaan umat Hindu, Baruna menguasai hukum alam yang disebut Reta. Ia mengendari makhluk yang disebut Makara, setengah buaya setengah kambing. Kadangkala Makara disamakan dengan buaya atau dapat pula digambarkan sebagai makhluk separuh kambing separuh ikan. Kemudian istri Dewa Baruna adalah Baruni yang tinggal di Istana Mutiara. Oleh orang bijaksana, Dewa Baruna juga disebut sebagai Dewa Langit, Dewa Hujan, dan Dewa yang menguasai hukum. Baruna dikenal sebagai Dewa Air yang dipandang memiliki kekuasaan atas lautan.
para dewa, penguasa langit, pembawa hujan, menguasai dunia bawah dan meletakkan hukum universal. Baruna dipandang sebagai yang maha tahu di antara dewa-dewa Hindu, awal dan dianggap sebagai maha kuasa pula. Peranannya adalah untuk membuat segala sesuatu di alam semesta berjalan sesuai ketentuan. Dan tentunya ini baik, bukan bertugas menjerumuskan manusia seperti apa yang disebutkan pada mediator yang kesurupan tersebut, semeton. Dia dipandang sebagai penjaga kekuatan suci atau kekuatan yang membuat alam semesta berjalan secara tertib. Nah, justru ini berbanding terbalik, semeton. Apa yang dibicarakan oleh mediator tersebut justru dia akan membawa manusia menjerumuskannya ke dalam kebatilan. Baruna adalah yang memastikan matahari terus beredar, memisahkan siang dan malam, dan juga menjaga bumi agar tetap dalam tempatnya. Baruna memiliki tunggangan bernama Makana atau Makara, sebuah raksasa laut yang aneh. Makara digambarkan sebagai makhluk campuran antara buaya dan lumba-lumba dan lain-lain. Dan di kesempatan yang satunya nampak kepalanya gajah. Baruna sering terlihat bahwa jerat berbentuk ular dan dikenal pula sebagai Al-Jogo kosmik. Baruna memastikan bahwa hukum selalu tetap. Tidak hanya hukum alam, tetapi juga hukum dan sumpah manusia. Ketika seorang manusia melanggar sumpah, maka Baruna akan menghukumnya. Dia digambarkan sebagai maha tahu dengan bintang-bintang sebagai matanya, mengawasi segala sesuatu yang terjadi di bumi dan di dalam pikiran manusia. Baruna juga dikaitkan dengan dunia bawah dan bersama dengan Yama bertugas mengawasi orang yang sudah mati di akhirat. Tanggung jawab lain Baruna adalah mengawasi lautan luas milik para dewa. Dari laut itulah hujan diturunkan ke bumi untuk menyuburkan tanah dan menumbuhkan tanaman. Inilah semeton salah satu kebaikan-kebaikannya. Nah semeton, ketika Anda menonton video ini, semoga saja kita tidak mudah terhasut. Itu harapan kita. Justru ketika ada video-video seperti ini, kita cukup memperdalam keyakinan kita. Dan semeton, dalam ajaran kita, agama Hindu itu dijelaskan bahwa jika ada seseorang atau makhluk Tuhan yang menghina Tuhan atau Sang Widiwasa, dalam Weda, ajaran Hindu kita diajarkan, itu menjadi urusan Tuhan yang Maha Pencipta dengan seseorang tersebut. Bukan urusan kita. Kita diminta cukup dengan mempertebal keyakinan kita, pemahaman kita tentang Tuhan itu sendiri. Itulah yang menjadi dasar kita tidak perlu merasa untuk membela Tuhan. Kita tidak perlu merasa berjuang dengan berdebat, dengan emosi, dengan marah, dengan kekerasan untuk menghadapi mereka-mereka yang menghina Sang Widiwasa. Dan agama kita tidak pernah mengajarkan seperti mereka-mereka ini yang menjadi guide seseorang untuk masuk mengikuti mereka. Dan kita tetap aja seperti biasa, cukup introspeksi diri. Jika kita memang tidak mengetahui banyak tentang pengetahuan, kita cukup diam saja, membaca, memperbanyak pengetahuan kita tentang agama kita, tentang keyakinan kita sebagai generasi muda yang sekarang ini mungkin kita bisa akses dari mana saja. Dengan begitu, kita tetap pada keyakinan kita dan kita tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Teman-teman, jika Anda punya saran tentang Hindu, mungkin banyak yang lebih ahli dan mengetahui tentang pemahaman bagaimana sosok dewa Baruna atau Sang Yang Baruna yang dikatakan masuk ke dalam tubuh manusia dengan gaya yang seperti dalam video tersebut, yang dari ciri-cirinya saja disebutkan bahwa tidak mungkin sosok dewa memasuki tubuh manusia dengan karakter gayanya seperti itu. Itu lebih kepada seorang yang kesurupan. Jika Anda punya pendapat dan keyakinan berbeda, silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, karena ini justru akan sangat membantu teman-teman kita yang belum mengetahui. Dan kita tidak perlu berkomentar negatif, mencaci maki, sampah serapah. Kita tunjukkan bahwa ajaran agama Hindu tidak pernah mengajarkan itu, baik terhadap orang yang membenci ajaran agama Hindu sendiri. Semeton suksma mungkin sedikit
yang bisa kami sampaikan dalam hal ini tentang tanggapan video tersebut. Intinya secara pribadi yang menyampaikan begitu, kita sebagai generasi milenial walaupun tidak begitu banyak mengetahui, kita bisa mencari tahu. Justru dengan adanya video-video itu kita ambil hikmah positifnya, menjadikan kita lebih mengetahui apa yang belum kita ketahui dengan cara belajar mencari sumber-sumbernya. Sementara terima kasih Anda sudah mendukung Istana Channel sampai saat ini. Suksma untuk Anda yang sudah mensubscribe selalu Istana Channel dan share video-video di Istana Channel. Saya Sukorata. Suksma, selamat tahun baru. Semoga di tahun baru ini kita bisa lebih sukses, dan khususnya Anda semeton Istana Channel selalu diberikan kelancaran dalam hal kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan. Suksma, selamat tahun baru. Om Santi 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 Om.